Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desmita Armi Ismail dengan NIM 941423075. Saya dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ekonomi, jurusan Ilmu Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonometrika 1 dari Bapak Bobi Rantaupayu SSIME, selaku dosen pengampu. Video ini adalah lanjutan dari video-video sebelumnya yang sudah saya upload di YouTube. Pada video kali ini, saya akan membahas ada 4. Yang pertama yaitu pembentukan model estimasi, kemudian yang kedua ada uji model overall, yang ketiga ada uji parsial, kemudian yang terakhir ada koefisien determinasi. Yang pertama yaitu pembentukan model estimasi. Tabelnya ada di sebelah sini. Penjelasannya yaitu yang pertama ada pembentukan estimasi. POV sama dengan 3,16 kurang 13,06 TPT tambah 0,70 PPK tambah 3,83 PE kurang 23,12 RLS tambah error. Terdapat beberapa kemungkinan. Yang pertama yaitu terdapat pengaruh negatif dari TPT terhadap POV. Setiap kenaikan TPT sebesar 1 satuan akan menyebabkan penurunan POV sebesar 13,06. Kemudian yang kedua ada terdapat pengaruh positif dari PPK terhadap POV. Setiap kenaikan PPK sebesar 1 satuan, maka nilai POV naik sebesar 0,70. Kemudian yang berikut ada terdapat pengaruh positif dari PPE terhadap POV. Setiap kenaikan PE sebesar 1 satuan, maka nilai POV naik sebesar 3,83. Kemudian yang terakhir yaitu ada terdapat pengaruh negatif dari RLS terhadap POV. Setiap kenaikan RLS sebesar 1 satuan akan menyebabkan penurunan POV sebesar 23,12. Oke, baik, selanjutnya ada uji model regresi secara overall. Seperti yang kita lihat pada tabel di sebelah sini, yaitu tabel ANOVA. Kita akan menguji yang pertama yaitu mencari H0 dan H1. H0 sama dengan beta 0, sama dengan beta 1, sama dengan beta 2, sama dengan beta 3, sama dengan beta 4, sama dengan 0, atau model tidak signifikan. Kemudian yang H1 yaitu H1 sama dengan minimal beta 1 tidak sama dengan 0 atau model signifikan. Kemudian yang kedua ada alfa tidak sama dengan 5%. Yang ketiga ada statistik uji yaitu menggunakan uji F. Kemudian kriteria uji tolak H0 jika nilai probability F lebih kecil daripada nilai alfa. Kemudian kesimpulan, kita lihat pada tabel ANOVA di sebelah sini yaitu nilai F sama dengan 7,219, kemudian nilai signifikansi yaitu 0,07 sehingga lebih besar daripada nilai alfa. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima atau model tidak signifikansi. Selanjutnya yaitu ada uji parsial. Ada 4 kali pengujian variabel. Yang pertama yaitu TPT atau tingkat pengangguran terbuka. Yang kedua ada PPK pendapatan per kapita. Kemudian yang ketiga ada PE pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu ada RLS atau rata-rata yang sekolah. Yang pertama pada tingkat pengangguran terbuka dihipotesiskan negatif karena H0 sama dengan beta 1 lebih besar daripada 0. Kemudian H1 sama dengan beta 1 lebih kecil daripada 0. Kemudian menggunakan alfa 5%, statistika uji yaitu uji T probability T. Kemudian kriteria uji T signifikan lebih kecil daripada alfa, kemudian tandanya negatif. Kesimpulannya yaitu
uji T signifikan 0,37 lebih kecil daripada 0,05. Kemudian menggunakan tanda negatif yaitu min 2,447. Jadi kesimpulannya H0 ditolak dan H1 diterima, berarti ada pengaruh negatif terhadap variabel TPT atau tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan atau POV. Kemudian yang kedua ada PPK atau pendapatan per kapita, dihipotesiskan positif karena H0 sama dengan beta 1 lebih kecil daripada 0 dan H1 sama dengan beta 1 lebih besar daripada 0. Menggunakan alfa yang sama seperti yang pertama yaitu alfa sama dengan 5%. Kemudian ada statistika uji, tetap sama juga menggunakan uji T dan probability T. Kemudian kriteria uji yaitu uji T signifikan. Kemudian ada kriteria uji. Kriteria uji dapat dikatakan signifikan jika nilai signifikan lebih kecil daripada alfa. Kemudian menggunakan tanda positif. Kemudian yang berikut ada kesimpulan yaitu uji T signifikan 0,10 lebih kecil daripada alfa, kemudian menggunakan tanda positif 1,793. Jadi kesimpulannya yaitu H0 ditolak dan H1 diterima, berarti ada pengaruh positif variabel PPK terhadap POV atau tingkat kemiskinan. Kemudian yang berikut yang ketiga yaitu ada PE atau pertumbuhan ekonomi, sama seperti yang dua tadi, yaitu dihipotesiskan positif karena H0 sama dengan beta 1 lebih kecil daripada 0, kemudian H1 sama dengan beta 1 lebih besar daripada 0. Menggunakan alfa yang sama yaitu 5%. Kemudian statistika uji menggunakan uji T, probability T. Kemudian kriteria uji T signifikan lebih kecil daripada alfa, menggunakan tanda positif. Kesimpulannya yaitu uji T signifikan 0,18 lebih kecil daripada alfa, kemudian menggunakan tanda positif yaitu 1,423. Jadi kesimpulannya yaitu H0 ditolak dan H1 diterima, berarti ada pengaruh positif variabel PE atau pertumbuhan ekonomi terhadap POV atau tingkat kemiskinan. Kemudian yang terakhir ada RLS, rata-rata lama sekolah, sama seperti pengujian yang di atas, yaitu dihipotesiskan negatif karena H0 sama dengan beta 1 lebih besar daripada 0, kemudian H1 sama dengan beta 1 lebih kecil daripada 0. Menggunakan alfa yang sama yaitu 5%, kemudian statistika uji menggunakan uji T, probability T, kemudian kriteria uji yaitu uji T signifikan lebih kecil daripada alfa, kemudian menggunakan tanda negatif. Kesimpulannya yaitu uji T sama dengan signifikan 0,19 lebih kecil daripada alfa, kemudian menggunakan tanda negatif yaitu 2,861. Jadi kesimpulannya yaitu H0 ditolak, berarti ada pengaruh negatif variabel RLS atau rata-rata lama sekolah terhadap POV atau tingkat kemiskinan. Oke, baik, selanjutnya ada koefisien determinasi. Dilihat pada tabel di sebelah sini yaitu tabel summary, kemudian dilihat pada kolom R-square yaitu R4 sama dengan besar pengaruh yang disumbangsikan variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. R4 juga sama dengan 0,762 yaitu sebesar 76,2% perubahan. Jadi
Variabel tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh variabel tingkat pengangguran terbuka atau TPT, kemudian PPK pendapatan per kapita, kemudian PE yaitu pertumbuhan ekonomi, dan RLS rata-rata lama sekolah dapat mempengaruhi variabel POV atau tingkat kemiskinan. Sedangkan untuk 23,8% disebabkan oleh variabel lain. Baik, sekian video pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.